Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami mau belajar pada firman-Mu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31. Firman Tuhan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini akan kita renungkan dalam satu perenungan tema hari ini, kuasa transformasi Kristus. Kuasa transformasi Kristus. Saudara, pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang begitu jahat hingga tidak ada yang percaya saat ia berkata bahwa dirinya telah berubah? Mungkin kita merasa mustahil mengampuni seseorang dengan masa lalu yang begitu kelam. Seperti itulah reaksi murid-murid di Yerusalem saat melihat Saulus. Bayangkan saja, mereka tahu siapa Saulus, penganiaya jemaat yang kejam dan tidak kenal ampun. Namun sekarang tiba-tiba dia datang dan berkata ingin bergabung sebagai saudara seiman. Saudara kekasih Tuhan, kisah ini tentang kuasa transformasi yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Saulus menjadi Paulus adalah salah satu bukti terbesar dari kuasa Kristus yang mengubah hidup manusia. Dari seorang penganiaya yang penuh kebencian, Saulus berbalik menjadi seorang pemberita Injil yang penuh kasih dan keberanian. Dalam dunia kita banyak orang yang merasa bahwa mereka terlalu jauh dari kasih Tuhan karena dosa dan masa lalu mereka. Masyarakat kita seringkali meragukan perubahan yang dialami oleh seseorang. Kadang kita cenderung menilai orang berdasarkan masa lalunya, bukan melihat potensi perubahan yang bisa terjadi karena perjumpaan dengan Kristus. Namun saudara, seperti halnya Saulus yang diterima oleh Barnabas dan kemudian menjadi Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, begitu juga Tuhan mampu mengubah hidup siapa saja yang bertemu dengannya. Transformasi yang dilakukan oleh Kristus tidak mengenal batas dan tidak bergantung pada masa lalu seseorang, tetapi pada kuasa kasih dan anugerahnya. Karena itu saudara, sama seperti transformasi Saulus menjadi kesaksian yang kuat bagi jemaat dan menjadi alat pertumbuhan gereja, demikian pula kesaksian hidup kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Jangan malu membagikan kisah bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda, sebab dengan demikian kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa transformasi Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Mari serahkan seluruh kehidupan kita untuk senantiasa diubahkan oleh Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita menjadi saksi akan kuasa transformasi Kristus dalam kehidupan ini. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Tuntunlah kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan,
bahwa kiranya Engkau terus menopang seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Beri kami kekuatan, kesehatan, sehingga dimanapun kami berkarya hari ini, kami terus menikmati rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Berkati anak cucu kami, peliharakan kami dalam seluruh kehidupan kami ini. Bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang menikmati sukacita karena berbagi berkat Tuhan. Engkau terus menyempurnakan sukacita saudara kami dan memberkati dalam hidup selanjutnya. Kami terus menopang dalam doa saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan keadaannya. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit sedang berobat jalan. Biarlah pemulihan demi pemulihan boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Kami menopang dalam doa ya Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin bergumul karena berbagai perkara-perkara hidup. Biarlah Tuhan Engkau terus menyatakan rahmat-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami, dan teguhkan iman pengharapannya bahwa sesungguhnya Tuhan terus ada dan hadir dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, ini doa kami, ini pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan karunia Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. you.